Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Faizma Zailaya. Apa kabar semuanya? Hari ini aku mau mengajak kalian semua untuk bersama-sama belajar fisika mengenai materi fluida dinamis. Dan setelah mengenal fluida dinamis itu apa, kita akan mencoba mengerjakan latihan-latihan soalnya yuk. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kalian tahu nggak sih, apa sih fluida dinamis itu? Jadi, fluida dinamis adalah fluida yang alirannya bergerak secara ideal atau memiliki kecepatan konstan. Fluida dinamis juga ada ciri-cirinya juga loh. Yang pertama, tidak mengalami gesekan. Jadi, saat mengalir, gesekan antara fluida dan dinding bisa diabaikan atau tidak dihitung. Yang kedua, garis arus atau streamline, artinya alirannya mengikuti lintasan yang ada, jadi tidak mengalami turbulensi. Yang ketiga, tunak atau steady. Artinya, kecepatan fluida pada setiap titik tuh konstan, tidak berubah-ubah tergantung waktu. Yang keempat, termampatkan atau incompressible. Artinya, fluida ideal memiliki massa jenis yang selalu konstan sepanjang alirannya pada setiap waktu. Ada 4 rumus dalam fluida dinamis. Yang pertama, rumus debit fluida, yaitu Q sama dengan V per T. Q merupakan debit, V merupakan volume fluida, dan T merupakan waktu. Yang kedua, rumus debit fluida jika bentuknya silinder, yaitu Q sama dengan A kali T, yang dimana A merupakan luas penampang. Yang ketiga, rumus persamaan kontinuitas, yaitu Q1 sama dengan Q2, yang dapat diturunkan menjadi A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Dan yang terakhir, rumus persamaan Bernoulli, yaitu P ditambah setengah rho dikali V kuadrat plus rho dikali H sama dengan konstan, yang dimana P adalah tekanan, rho adalah massa jenis, V adalah kecepatan, G adalah gravitasi, dan H adalah ketinggian. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan latihan soal fluida dinamis. Kira-kira susah nggak ya soalnya? Kalau kata aku sih mudah. Nomor 1. Air mengalir dalam suatu pipa yang luas penampangnya 10 cm persegi. Untuk mengisi penuh bak yang volumenya 1 meter kubik, memerlukan waktu 5 menit. Besar kecepatan aliran air adalah A 0,1, B 0,33, C 1/300, D 3,33, E 6,66. Jadi pembahasannya diketahui V sama dengan 1 meter kubik, A sama dengan 10 cm persegi, atau setara dengan 1/1000 meter persegi. T sama dengan 5 menit, setara dengan 300 detik. Yang ditanya adalah V. Jawabannya V sama dengan V per A dikali T. Lalu V sama dengan 1/1/1000 dikali 300. V sama dengan 1/300/1000. V sama dengan 1000/300. V sama dengan 3,3 meter per second. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal nomor 2. Debit aliran adalah jumlah fluida yang mengalir melalui suatu penampang pipa tiap A satuan volume, B satuan luas, C satuan panjang, D satuan waktu, E satuan massa. Jadi pembahasannya, debit aliran adalah jumlah fluida yang mengalir melalui suatu penampang pipa persatuan waktu. Jadi pilihan yang benar adalah D. Hal-hal berikut bekerja berdasarkan hukum Bernoulli kecuali A. Hukum utama hidrostatis, B. Pompa, C. Semprotan parfum hidrolik, D. Tabung Venturi, E. Pipa pitot. Pembahasannya, aplikasi asas Bernoulli antara lain yaitu yang pertama, air yang keluar dari lubang kebocoran, yang kedua, pipa Venturi, yang ketiga, pipa pitot, yang keempat, penyemprot parfum, yang kelima, penyemprot racun serangga. Jadi pilihan yang benar adalah B. Soal nomor 4. Air mengalir ke dalam sebuah bak dengan debit konstan 0,5 V per S. Jika bak berukuran 1 kali 1 kali 1 meter kubik, bak akan penuh dalam waktu berapa menit? A. 33,3,
B 3,33, C 333, D 0,33, E 0,033. Jadi pembahasannya, diketahui Q sama dengan 0,5 V per S, V sama dengan 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Ditanya T, jawabannya adalah T sama dengan V per Q. T sama dengan 1000 per 0,5. T sama dengan 2000 sekon. T sama dengan 2000 per 60. T sama dengan 33,33 menit. Jadi pilihan yang benar adalah A. Nomor 5. Sebuah pipa air masing-masing ujungnya berjari-jari RA sama dengan 2 cm dan RB sama dengan 4 cm. Jika kecepatan air pada penampang A sama dengan 1,6 meter per sekon, maka kecepatan air pada penampang B adalah A 0,8 meter per sekon, B 0,4 meter per sekon, C 0,2 meter per sekon, D 0,1 meter per sekon, dan E 0,02 meter per sekon. Jadi pembahasannya, diketahui RA sama dengan 2 cm, RB sama dengan 4 cm, atau setara dengan 2 RA. VA sama dengan 1,6 meter per sekon. Yang ditanya adalah VB. Jadi jawabannya, VA kali AA sama dengan VB kali AB. VA dikali Pi R kuadrat A sama dengan VB dikali Pi R kuadrat B. VA R kuadrat A sama dengan VB 2RA kuadrat. VA R kuadrat A sama dengan VB 4R kuadrat A. VA sama dengan 4 VB. 1,6 per 4 sama dengan VB. 0,4 meter per sekon sama dengan VB. Jadi pilihan yang benar adalah B. Soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Posisi pipa besar ada 5 meter di atas tanah dan pipa kecil 1 meter di atas tanah. Kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 36 km per jam, pangkat minus 1. Dengan tekanan 9,1 kali 10 pangkat 5 PA, sedangkan tekanan yang kecil 2 kali 10 pangkat 5 PA. Maka kecepatan air pada pipa kecil adalah rho air sama dengan 10 pangkat 3 kg dikali meter pangkat minus 3. A 10 meter second pangkat minus 1, B 20 meter second pangkat minus 1, C 30 meter second pangkat minus 1, D 40 meter second pangkat minus 1, E 50 meter second pangkat minus 1. Yang diketahui adalah H1 sama dengan 1 meter, H2 sama dengan 5 meter, V2 sama dengan 36 km per jam atau setara dengan 10 meter per sekon. P1 sama dengan 2105 PA, P2 sama dengan 9,1 dikali 105 PA. Yang ditanya adalah V1. Jadi jawabannya adalah P1 ditambah setengah rho V1 pangkat 2 ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2 yaitu jadi setengah rho V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat sama dengan P2 dikurang P1 sama dengan rho G dikali H2 min 1. Lalu rho dikali V1 kuadrat min V2 kuadrat sama dengan 2 dikali P2 min P1 ditambah 2 rho G dikali H2 min H1. Nah, substitusi di atas, maka 1000 dikali V1 kuadrat dikurang 10 kuadrat sama dengan 2 dikali 9,1 min 2 dikali 10 pangkat 5 ditambah 2 dikali 1000 ditambah 10 dikali 5 min 1. Jadi V1 kuadrat dikurang 10 kuadrat sama dengan 2 dikali 9,1 min 2 dikali 10 kuadrat plus 20 dikali 4. V1 kuadrat sama dengan 100 ditambah 200 dikali 7,1 ditambah 80. V1 kuadrat sama dengan 1600. V1 sama dengan 40 meter per second pangkat minus 1. Jadi pilihan yang benar adalah yang D. Selanjutnya nomor 7. Sebuah pipa air luas penampangnya 0,5 cm persegi. Jika kecepatan air 1 meter per sekon, maka volume air yang keluar selama 5 menit adalah A
0,015 meter kubik, B 0,15 meter kubik, C 1,5 meter kubik, D 15 meter kubik, E 150 meter kubik. Jadi diketahui A sama dengan 0,5 cm persegi, setara dengan 0,5 dikali 10 pangkat minus 4 meter persegi. V sama dengan 1 meter per sekon, T sama dengan 5 menit atau setara dengan 300 sekon. Ditanya adalah V, jadi jawabannya V per T sama dengan A dikali V. V per 300 sama dengan 0,5 dikali 10 pangkat minus 4 min 1 dikali 1. V sama dengan 0,5 dikali 10 pangkat minus 4 dikali 300. V sama dengan 0,015 meter kubik. Jadi pilihan yang benar adalah yang A. Selanjutnya, soal nomor 8. Sebuah tangki air terbuka memiliki kedalaman 0,8 meter. Sebuah lubang dengan luas penampang 5 cm persegi dibuat di dasar tangki. Berapa volume per air yang mula-mula akan keluar dari lubang itu? A 20 liter, B 40 liter, C 60 liter, D 80 liter, dan E 120 liter. Jadi pembahasannya diketahui H sama dengan 0,8 meter, A sama dengan 5 cm persegi setara dengan 5 dikali 10 pangkat minus 4 meter persegi. T sama dengan 5 menit setara dengan 60 sekon. Ditanya V, jawabannya V sama dengan akar 2 dikali G dikali H. V sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,8. V sama dengan akar 16. V sama dengan 4 meter per sekon. Q sama dengan A dikali V. Q sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 4 meter persegi dikali 4 meter per sekon. Q sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 3 meter persegi per sekon. Lalu kita cari V. V sama dengan Q dikali T. V sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik per sekon dikali 60 sekon. V sama dengan 120 dikali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Lalu V sama dengan 120 dekameter kubik atau setara dengan 120 liter. Jadi pilihan yang benar adalah yang E. Soal nomor 9. Air mengalir dalam venturimeter seperti pada gambar di atas. Jika kecepatan aliran pada penampang I sama dengan 2 meter per sekon dan G sama dengan 10 meter sekon pangkat minus 2, maka kecepatan aliran pada penampang 2 adalah A 2 meter per sekon, B akar 5 meter per sekon, C akar 6 meter per sekon, D 3 meter per sekon, E 5 meter per sekon. Jadi pembahasannya yang diketahui adalah V1 sama dengan 2 meter per sekon, G sama dengan 10 meter sekon pangkat minus 2, H sama dengan 10 cm atau setara dengan 0,1 meter. Yang ditanya adalah V2. Jadi jawabannya penerapan persamaan Bernoulli pada pipa venturimeter menghasilkan titik 1 dan 2. P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Itu adalah persamaan pertama. Lalu penerapan persamaan hidrostatis pada titik 1 dan 2 menghasilkan P1 min P2 sama dengan rho G delta H. Itu persamaan kedua. Substitusi kedua dan ke-1 menghasilkan rho G delta H sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. 2G delta H sama dengan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2G delta H. Dengan substitusi data di atas yaitu V1 sama dengan 2 meter sekon pangkat minus 1, delta H sama dengan 10 cm atau setara dengan 0,1 meter, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka V2 kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 dikali 10 dikali 0,1. V2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 2. V2 kuadrat sama dengan 6. V2 sama dengan akar 6 meter per sekon. Jadi pilihan yang benar adalah yang C.
Sayap pesawat terbang dirancang agar memiliki gaya ke atas maksimal, seperti pada gambar. Jika V adalah kecepatan aliran udara dan P adalah tekanan udara, maka sesuai azas Bernoulli, rancangan tersebut dibuat agar A. VA lebih besar dari VB sehingga PA lebih besar dari PB. B. VA lebih besar dari VB sehingga PA lebih kecil dari PB. C. VA lebih kecil dari VB sehingga PA lebih kecil dari PB. D. VA lebih kecil dari VB sehingga PA lebih besar dari PB. Yang E. VA lebih besar dari VB sehingga PA sama dengan PB. Jadi pembahasannya, lintasan udara atas lebih panjang dari bawah, maka kecepatan yang di atas lebih besar dari kecepatan di bawah. Karenanya tekanan bawah lebih besar dari tekanan atas sehingga pesawat bisa terbang. Jadi VA lebih besar dari VB sehingga PA lebih besar dari PB. Jadi pilihan yang benar adalah yang A. Soal nomor 11. Untuk mengukur kecepatan aliran air pada sebuah pipa horizontal digunakan alat seperti gambar berikut ini. Jika luas penampang pipa besar adalah 5 cm persegi dan luas penampang pipa kecil adalah 3 cm persegi, serta perbedaan ketinggian air pada dua pipa vertikal adalah 20 cm. Tentukan kecepatan air saat mengalir pada pipa besar. A. 5,1 meter per sekon, B. 4,2 meter per sekon, C. 3,0 meter per sekon, D. 2,4 meter per sekon, E. 1,5 meter per sekon. Jadi pembahasannya diketahui A1 sama dengan 5 cm persegi, A2 sama dengan 3 cm persegi. Delta H sama dengan 20 cm atau setara dengan 0,2 meter. Yang ditanya adalah V1. Jadi kita akan menjawab menggunakan persamaan kontinuitas. Q1 sama dengan Q2, A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. 5 dikali V1 sama dengan 3 dikali V2. V2 sama dengan 5 per 3 dikali V1. Terus lalu masukkan ke persamaan Bernoulli. P1 sama dengan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH 1 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Lalu setengah V1 kuadrat ditambah GH1 sama dengan setengah V2 kuadrat ditambah GH2. Jadi G dikali H1 min G dikali H2 sama dengan setengah V2 kuadrat dikurang setengah V2 kuadrat. Lalu G dikali H1 min H2 sama dengan setengah dikali V2 kuadrat min V1 kuadrat. 2 dikali G dikali H1 min H2 sama dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat. Jadi 2 dikali 10 dikali 0,2 sama dengan 5 per 3 dikali V1 dikali 2 min V1 kuadrat. 4 sama dengan 5 per 3 dikali 2 dikali V1 kuadrat min V1 kuadrat. 4 sama dengan 25 per 9 dikali V1 kuadrat dikurang V1 kuadrat. 4 sama dengan 25 per 9 dikali V1 kuadrat dikurang 9 per 9 dikali V1 kuadrat. 4 sama dengan 25 dikurang 9 per 9 dikali V1 kuadrat. 4 sama dengan 16 per 9 dikali V1 kuadrat. V1 kuadrat sama dengan 4 per 16 per 9. Jadi V1 kuadrat sama dengan 4 dikali 9 per 16. Jadi V1 kuadrat sama dengan 36 per 16. Maka akan menghasilkan V1 sama dengan akar 36 per 16. Akar 36 per 16 adalah 6 per 4. Jadi V1 sama dengan 1,5 meter per sekon. Jadi pilihan yang benar adalah yang E. Soal nomor 12. Perhatikan gambar.
Jika diameter penampang besar 2 kali diameter penampang kecil, kecepatan aliran fluida pada pipa kecil adalah A 1 meter sekon pangkat minus 1, B 4 meter sekon pangkat minus 1, C 8 meter sekon pangkat minus 1, D 16 meter sekon pangkat minus 1, E 20 meter sekon pangkat minus 1. Lalu pembahasannya, diketahui D1 sama dengan 2 dikali D2, V1 sama dengan 4 meter per sekon. Yang ditanya adalah V2. Jadi jawabannya adalah Q1 sama dengan Q2, yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Seperempat Pi D1 kuadrat dikali V1 sama dengan seperempat Pi D2 kuadrat dikali V2. D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2. 2 dikali D kuadrat pangkat 2 dikali 4 sama dengan D2 kuadrat dikali V2. 4 dikali D2 kuadrat dikali 4 sama dengan D2 kuadrat dikali V2. 16 sama dengan V2. V2 sama dengan 16 meter per sekon. Soal nomor 13. Air mengalir melalui pipa mendatar seperti pada gambar. Luas penampang A sama dengan 200 cm persegi dan penampang B sama dengan 100 cm persegi. Jika air mengalir di penampang B dengan kecepatan 4 meter sekon pangkat minus 1 dan tekanan di penampang A sama dengan 90 kPa, maka tekanan penampang B adalah rho air sama dengan 10 pangkat 3 kilogram meter pangkat minus 3. A 70 kPa, B 74 kPa, C 80 kPa, D 84 kPa, E 86 kPa. Jadi pembahasannya adalah diketahui A1 sama dengan 200 cm persegi dan A2 sama dengan 100 cm persegi. Sedangkan V2 sama dengan 4 meter sekon per minus 1. P1 sama dengan 90 kPa sama atau setara dengan 90.000 PA. Yang ditanya adalah P2. Jadi dapat kita jawab dengan V1 kali A1 sama dengan V2 dikali A2. V1 dikali 200 sama dengan 4 dikali 100. V1 sama dengan 4 kali 100 per 200. V1 sama dengan 2 meter per sekon. Lalu P1 ditambah rho GH plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH plus setengah rho V2 kuadrat. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. 9.000 ditambah setengah dikali 1.000 kali 2 kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah setengah dikali 1.000 dikali 4 kuadrat. Lalu 90.000 ditambah 2.000 sama dengan P2 ditambah 8.000. P2 sama dengan 90.000 ditambah 2.000 dikurang 8.000. P2 sama dengan 84.000 PA atau setara dengan 84 kPa. Jadi pilihan yang benar adalah yang D. Soal nomor 14. Gambar di bawah menunjukkan peristiwa kebocoran pada tangki air. Kecepatan V air yang keluar dari lubang adalah A akar 2 meter sekon pangkat minus 1, B akar 10 meter sekon pangkat minus 1, C akar 5 meter sekon pangkat minus 1, D 2 akar 5 meter sekon pangkat minus 1, E 2 akar 10 meter sekon pangkat minus 1. Pembahasannya adalah diketahui X sama dengan 1 meter, H sama dengan 0,5 meter. Ditanya adalah V, jadi jawabannya X sama dengan 2 akar H kecil dikali H besar. A1 sama dengan 2, jadi jawabannya adalah X sama dengan 2 akar H kecil dikali H besar. 1 sama dengan 2 akar 0,5 dikali H. H sama dengan 0,5 meter. V sama dengan akar 2 dikali G dikali H. V sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,5. V sama dengan akar 10 meter sekon pangkat minus 1. Jadi pilihan yang benar adalah yang B. Nomor 15. Aliran yang tidak bergantung waktu disebut aliran A steady, B turbulent, C non-compressible, D laminar, E non-viscous. Pembahasannya,
Aliran tunak atau steady bila kecepatan pada setiap titik sembarang selalu konstan. Ini tidak berarti bahwa kecepatan aliran fluida di titik sama dengan titik B. Yang dimaksud di sini adalah kecepatan aliran di titik A selalu konstan, atau dengan kata lain aliran fluida tidak bergantung waktu. Jadi pilihan yang benar adalah A. Nomor 16. Air mengalir melalui pipa mendatar dengan luas penampang pada masing-masing ujungnya 200 mm persegi dan 100 mm persegi. Bila air mengalir dan penampang besar dengan kecepatan adalah 2 meter per sekon, maka kecepatan air pada penampang kecil adalah A 4 meter per sekon, B 2 meter per sekon, C 1 meter per sekon, D 1 per 2 meter per sekon, E 1 per 4 meter per sekon. Jadi pembahasannya, diketahui A1 sama dengan 200 mm persegi, A2 sama dengan 100 mm persegi, V1 sama dengan 2 meter per sekon. Yang ditanya adalah V2. Jawabannya, A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. V2 sama dengan A1 dikali V1 per A2. V2 sama dengan 200 dikali 2 per 100. V2 sama dengan 4 meter per sekon. Jadi pilihan yang benar adalah A. Lalu nomor 17. Alat penyemprot serangga dan parfum memanfaatkan konsep hukum A. Pascal, B. Bernoulli, C. Archimedes, D. Hidrostatika, E. Stokes. Jadi pembahasannya, prinsip kerja alat penyemprot serangga dan parfum adalah tingginya kecepatan udara pada lubang keluarnya cairan, membuat ketekanannya turun sehingga cairan keluar. Jadi prinsip itu berhubungan dengan hukum Bernoulli. Jadi pilihan yang benar adalah yang B. Selanjutnya nomor 18. Pernyataan di bawah ini yang berkaitan dengan gaya angkat pada pesawat terbang yang benar adalah A. Tekanan udara di atas sayap lebih besar dari tekanan udara di bawah sayap. B. Tekanan udara di bawah sayap tidak berpengaruh terhadap gaya angkat pesawat. Yang C. Kecepatan aliran udara di atas sayap lebih besar daripada kecepatan aliran udara di bawah sayap. Yang D. Kecepatan aliran udara di atas sayap lebih daripada kecepatan aliran udara di bawah sayap. Yang E. Kecepatan aliran udara tidak mempengaruhi gaya angkat pesawat. Jadi, pembahasannya, prinsip Bernoulli menyatakan jika kecepatan udara tinggi, maka tekanan rendah, dan bila kecepatan udara rendah, maka tekanan tinggi. Agar pesawat terangkat, maka gaya dorong udara di bawah sayap harus lebih besar. Gaya dorong di bawah besar bila tekanan udara di bawah sayap lebih besar. Tekanan udara di bawah sayap besar apabila kecepatan aliran udara di bawah sayap kecil. Jadi pilihan yang benar adalah yang C. Nomor 19. Asas Bernoulli dalam fluida bergerak menyatakan hubungan antara A. Tekanan, massa jenis, dan suhu, B. Tekanan, kecepatan, dan massa jenis, C. Tekanan hidrostatis dan kontinuitas aliran, D. Daya angkat pesawat terbang dan kecepatan fluida, E. Tekanan, kecepatan, dan kedudukan. Jadi pembahasannya, dalam fluida bergerak, hubungan antara tekanan, kecepatan, dan massa jenis dinyatakan oleh asas Bernoulli. Jadi pilihan yang benar adalah B. Selanjutnya nomor 20. Hukum yang berlaku pada fluida tidak kental jika dapat dimanfaatkan dan alirannya bersifat steady adalah hukum A. Pascal, B. Bernoulli, C. Archimedes, D. Stokes, E. Kontinuitas. Jadi pembahasannya, hukum Bernoulli dapat diaplikasikan untuk berbagai jenis aliran fluida dengan memenuhi syarat. Syarat yang pertama, fluidanya tidak dapat dimanfaatkan atau incompressible. Yang kedua, fluidanya tidak memiliki viskositas. Yang ketiga, aliran fluidanya tetap atau steady. Yang keempat, aliran fluidanya berjenis laminar. Yang kelima, tidak ada hilang energi akibat gesekan antara fluida dan dinding serta turbulen. Yang keenam, tidak ada transfer energi kalor. Jadi pilihan yang benar adalah yang B. Nomor 21.
Berikut yang bukan merupakan alat-alat yang menerapkan prinsip hukum Bernoulli adalah: A. Alat penyemprot. B. Gaya angkat pada sayap pesawat terbang. C. Ventrimeter. D. Karburator. E. Pompa hidrolik. Pembahasannya adalah alat-alat yang menerapkan asas Bernoulli antara lain yaitu: pertama, air yang keluar dari lubang kebocoran; kedua, pipa venturi; ketiga, pipa pitot; keempat, penyemprot parfum; kelima, penyemprot serangga. Yang bukan merupakan alat-alat yang menerapkan prinsip hukum Bernoulli adalah pompa hidrolik. Jadi pilihan yang benar adalah yang E. Nomor 22. Perhatikan pernyataan penerapan hukum fluida di bawah ini. Pertama, venturimeter. Kedua, pompa hidrolik. Ketiga, gaya angkat pesawat. Keempat, balon udara dapat mengudara. Pernyataan di atas yang berkaitan dengan penerapan hukum Bernoulli adalah: A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1, 2 dan 3, D. 2, 3 dan 4, E. 3 dan 4. Jadi pembahasannya, penerapan hukum Bernoulli yaitu: 1. Tangki berlubang. 2. Karburator. 3. Venturimeter. 4. Gaya angkat pesawat. 5. Tabung pitot. Jadi pilihan yang benar adalah yang B. Nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Sebuah pipa silinder diletakkan mendatar dan dialiri kecepatan aliran di A sama dengan 3 meter per sekon dan di B sama dengan 5 meter per sekon. Jika tekanan di penampang A sama dengan 105 Newton per meter persegi, maka tekanan di penampang B adalah: A. 9,1 kali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi, B. 10,45 dikali 10 pangkat 4 Newton meter persegi, C. 11,8 dikali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi, D. 13,5 dikali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi, E. 19,0 dikali 10 pangkat 4 Newton meter persegi. Jadi pembahasannya, diketahui VA sama dengan 3 meter per sekon, HA sama dengan 0 cm, PA sama dengan 10 pangkat 5 Newton meter persegi, VB sama dengan 5 meter per sekon, HB sama dengan 10 cm atau setara dengan 0,1 meter. Ditanya adalah PB. Jadi jawabannya PA ditambah setengah rho VA kuadrat plus rho GHA sama dengan PB ditambah setengah rho VB kuadrat plus rho GHB. Jadi 10 pangkat 5 ditambah setengah dikali 1000 dikali 3 pangkat 2 ditambah 1000 dikali 10 kali 0 sama dengan PB ditambah setengah dikali 1000 dikali 5 pangkat 2 ditambah 1000 dikali 10 dikali 0,1. 10 pangkat 5 sama dengan PB ditambah 13.500 dikurang 4.500. PB sama dengan 100.000 dikurang 9.000. PB sama dengan 9,1 dikali 10 pangkat 4 Newton meter persegi. Jadi pilihan yang benar adalah yang E. Soal nomor 24. Pada sebuah tangki berisi air setinggi 2 meter terdapat lubang kecil 20 cm dari dasar. Jika G sama dengan 10 meter per sekon persegi, maka kecepatan keluarnya air dari lubang adalah: A. 6 meter per sekon, B. 8 meter per sekon, C. 10 meter per sekon, D. 12 meter per sekon, E. 14 meter per sekon. Lalu pembahasannya, jika H sama dengan 2 dikurang 0,2 sama dengan 1,8 meter, G sama dengan 10 meter per sekon persegi, yang ditanya adalah V. Jadi jawabannya V sama dengan akar 2 dikali G dikali H. V sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,8. V sama dengan akar 36. V sama dengan 6 meter per sekon. Jadi pilihan yang benar adalah yang A. Soal nomor 25. Air dalam bak setinggi 0,2 meter terletak 5 meter di atas permukaan tanah. Di dasar bak terdapat lubang keran yang kecil sehingga air memancar keluar dan jatuh di permukaan tanah pada jarak R. Jika G sama dengan 10 meter per sekon persegi, nilai R adalah: A. 2 meter, B. 5 meter, C. 7 meter, D. 10 meter, E. 15 meter. Jadi pembahasannya, diketahui H1 sama dengan 0,2 meter, H2 sama dengan 5 meter, G sama dengan 10 meter per sekon persegi. Yang ditanya adalah R. Jawabannya, R sama dengan 2 akar H1 dikali H2. R sama dengan 2 akar 0,2 dikali 5.
R sama dengan 2 meter. Jadi pilihan yang benar adalah yang A. Gimana nih? Sampai sini udah paham kan tentang fluida dinamis? Cukup mudah bukan? Setelah menonton video ini, jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih. Semakin sering berlatih, semakin paham apa yang kita pelajari. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.